Cerita dikanjut di mana Xiaoyan masih berada di pertemuan alam dewa kekacauan. Saat ini pembahasan bergulir mengenai identitas pemesan topeng Zhang Mixi. Hal ini diungkapkan oleh nomor 8. Nomor 8 menyampaikan bahwa identitas klien tidak diketahui karena pesanan dikirim langsung melalui selip giok. Dengan begitu maka nomor 8 tidak mampu menelusuri sumbernya. Tanpa mengetahui siapa yang berada di balik permintaan itu, pelacakan lanjutan menjadi mustahil dilakukan. Ucapan nomor 8 ini juga memicu ketegangan halus di antara para anggota. Huachan menanggapi dengan nada datar namun syarat permusuhan dan menyiratkan dugaan bahwa pesanan tersebut mungkin bertujuan menciptakan lebih banyak Zhang Mixi. Implikasi itu membuat suasana pertemuan seketika membeku. Tuduhan tersebut bukan sekedar pertanyaan melainkan peringatan tentang kemungkinan kekacauan yang lebih besar. Nomor 2 pada akhirnya menegaskan bahwa nomor 8 harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Jika karena keputusan nomor 8 para Zhang Mixi semakin merajalela dan mengganggu tatanan yang telah rapuh, maka alasan imbalan tinggi tidak akan pernah cukup untuk membenarkan perbuatan tersebut. Nomor 8 terdiam beberapa saat dan menyadari bahwa keputusan yang diambilnya memang terlalu gegabah. Dengan nada lebih rendah, nomor 8 menyatakan bahwa nomor 2 benar dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa. Melihat situasi yang mulai memanas, Dewa Bangau melangkah maju dan meredakan ketegangan. Dewa Bangau menyatakan bahwa pengakuan nomor 8 sudah cukup dan tidak perlu ada tudingan lanjutan. Diskusi yang berlanjut tidak akan mengubah keadaan yang sudah terjadi. Bahkan tanpa campur tangan siapapun, situasi di luar sana tetap bergerak menuju kekacauan yang lebih luas. Selain itu, Dewa Bangau menanyakan apakah masih ada pesanan lain yang perlu dibahas. Jika tidak, Dewa Bangau ingin segera meninggalkan pertemuan. Kecemasan tampak jelas dari sikap Dewa Bangau, seolah ada hal lain yang lebih mendesak di luar konferensi Dewa Kekacauan. Sementara itu nomor 2 langsung mengalihkan perhatian pada Xiaoyan mengenai pil yang sebelumnya dipercayakan untuk dimurnikan Xiaoyan. Waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir, namun Xiaoyan memang belum benar-benar menaruh perhatian pada pil tersebut. Kultivasi Xiaoyan sendiri sedang mengalami beberapa hambatan yang tidak terduga. Xiaoyan pun menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa ada masalah dalam kultivasi yang menyita waktunya. Jika nomor 2 terburu-buru, Xiaoyan menyarankan agar formula dan bahan dikirim kembali sehingga bisa dipercayakan kepada alkemis lain. Pernyataan itu terdengar sopan tetapi tersirat jarak yang disengaja. Xiaoyan merasakan permusuhan halus dari Huachan. Meskipun Huachan dikenal sangat kuat, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa gentar. Xiaoyan memahami bahwa memperlihatkan ketakutan di hadapan sosok seperti Huachan hanya akan memperlemah posisinya. Terlebih lagi, Huachan tampaknya telah menyelidiki identitas Xiaoyan secara diam-diam. Namun ia belum berani memastikan sepenuhnya siapakah sebenarnya Xiaoyan. Bayangan tentang sosok yang mulia masih menggantung di balik semua itu. Huachan pada akhirnya menyatakan bahwa tidak ada urgensi terhadap pil tersebut. Huachan mengatakan bahwa Xiaoyan dapat memurnikannya saat memiliki waktu luang. Sikap itu tampak penuh pengertian, tetapi Xiaoyan menangkap makna tersembunyi di baliknya. Kata-kata awal Huachan sebelumnya jelas diarahkan kepada Xiaoyan sebagai peringatan. Xiaoyan pun menjawab bahwa pil itu pasti akan dimurnikan ketika ada kesempatan. Jawaban tersebut tidak hanya meredakan situasi, tetapi juga menjadi pengingat balik bagi Huachan agar tidak melangkah terlalu jauh. Huachan juga tidak melanjutkan tekanan dan memilih menahan diri agar hubungan tidak memburuk. Namun meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa rahasia mengenai topeng dari Jiugen tidak bisa lagi disimpan sendirian. Jika suatu saat Huachan membuka identitasnya di Zhang Mixi, Xiaoyan harus memiliki langkah antisipasi. Di alam dewa kekacauan, wilayah yang berada di luar kendali langsung Xiaoyan, setiap keputusan harus diperhitungkan dengan cermat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tengah memikirkan langkah berikutnya, suara dari platform batu keempat terdengar. Empat menyatakan keinginannya untuk mempercayakan pemurnian pil kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera memahami bahwa permintaan itu bukan murni soal pil, melainkan isyarat lain. Sosok di balik nomor 4 ini adalah Ye Beijing.
Namun meskipun begitu, Xiaoyan menyatakan kesediaan dan menyebutkan bahwa Xiaoyan sedang berada di alam mendalam surga barat. Pernyataan Xiaoyan ini memiliki dua makna. Yang pertama, pengungkapan lokasi sekaligus permintaan tersirat agar Yu Beijing datang menemuinya. Selain itu, yang kedua juga menjadi bentuk permintaan maaf tidak langsung atas situasi sebelumnya. Keadaan di alam mendalam surga barat memang tidak sesederhana yang terlihat. Setelah memasuki wilayah tersebut, pil ibu anak yin yang memicu fluktuasi yang tak terduga. Getaran energi menyebar luas menarik perhatian pihak-pihak yang tidak dikenali Xiaoyan. Rasa penindasan dan krisis menyelimuti menumbuhkan firasat buruk di dalam diri Xiaoyan. Jika Yu Beijing datang, setidaknya akan ada tambahan perlindungan bagi Xiaoyan. Terlebih lagi, kehadiran Yu Beijing akan menunjukkan bahwa Xiaoyan memiliki kawan di konferensi Dewa Kekacauan kepada Huachan. Jika Huachan cukup cerdas, Huachan seharusnya telah menyadari hal ini sejak lama. Sejak kedatangan Xiaoyan, dinamika di konferensi alam Dewa Kekacauan perlahan berubah dan sebagian besar anggota tampak lebih condong mendukung Xiaoyan. Selanjutnya, pada akhirnya setelah tidak ada lagi yang berniat berbicara, suara nomor satu terdengar mengakhiri rapat. Satu persatu sosok di podium menghilang, namun Xiaoyan tetap tinggal bersama dengan nomor 4 dan 6. Nomor 1 kemudian memerintahkan 4 dan 6 untuk pergi. 4 segera memprotes dengan menyatakan bahwa 9 juga belum pergi, tetapi protes itu dihentikan karena 4 langsung dipaksa keluar dari konferensi alam Dewa Kekacauan oleh 1. Nomor 6 memahami situasinya dan pada saat ini memilih untuk mundur tanpa perlawanan. Kini hanya ada Xiaoyan yang tersisa bersama dengan nomor 1. Xiaoyan pada saat ini segera menyampaikan dua hal kepada nomor 1. Pertama, Xiaoyan telah mendapatkan gunung ilahi kekacauan primordial di dunia gunung dan lautan. Nomor 1 pun menjelaskan bahwa itu adalah permintaan yang sebelumnya diajukan dan dapat ditukar dengan 100 untaian aura kekacauan. Xiaoyan kemudian menanyakan apakah gunung tersebut bisa disimpan sementara karena sangat berguna untuk kultivasi Xiaoyan. Nomor 1 pun mengizinkan dan menyatakan bahwa penukaran bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya, Xiaoyan menyampaikan hal yang jauh lebih penting. Xiaoyan mengungkap bahwa Xiaoyan memperoleh topeng Zhang Misi dan secara tidak sengaja memasuki pertemuan Zhang Misi. Xiaoyan juga memiliki kode dengan nomor 9. Xiaoyan menduga hal itu mungkin disengaja oleh para pihak Zhang Misi. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, nomor 1 pun segera menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Xiaoyan. Nomor 1 menyatakan bahwa situasi tersebut sudah difahami. Nomor 1 meminta Xiaoyan tetap berada di sana untuk mengumpulkan informasi, menjaga identitas itu tetap tersembunyi. Selain itu, Xiaoyan juga jangan mengungkapkannya di dalam pertemuan dan Xiaoyan menerima instruksi tersebut. Akhirnya setelah tidak ada lagi hal yang perlu dibahas, Xiaoyan menarik kesadaran dan kembali ke tubuhnya. Saat mata Xiaoyan perlahan terbuka, Dewa Bangau memandang dengan kilatan samar di matanya. Dewa Bangau menanyakan apakah ada konflik antara Xiaoyan dan Huachan. Xiaoyan pada saat ini menggeleng mendengar pertanyaan tersebut. Pertemuan sebelumnya dengan Huachan tidak pernah benar-benar berkembang menjadi interaksi langsung. Jika ada hubungan masa lalu antara Huachan dan Yang Mulia, itu bukan lagi urusan Xiaoyan saat ini. Mendengar hal itu, Dewa Bangau memperingatkan bahwa berdasarkan percakapan tadi, Huachan kemungkinan akan mencari Xiaoyan. Kekuatan Huachan luar binasa dan benar-benar tidak boleh diremehkan. Dewa Bangau menyarankan agar Xiaoyan mempertimbangkan untuk menghentikan pencarian Laut Roh 7 warna dan kembali ke Sensi sesegera mungkin. Hal itu bertujuan demi keamanan Xiaoyan sendiri. Dewa Bangau mengakui bahwa Huachan gemar menunjukkan kekuatan di depan orang lain dan perilaku itu kurang disukai, tetapi kemampuan Huachan tidak bisa diragukan. Xiaoyan pun mengangguk perlahan ketika mengingat kembali sosok Huachan yang pernah Xiaoyan temui lebih dari 1 kali. Di dalam kompas surgawi yang berkilauan redup, Xiaoyan memandang Dewa Bangau dengan sorot mata berat. Xiaoyan menyampaikan kepada Dewa Bangau bahwa rute harus kembali diubah karena para pengejar semakin mendekat. Dewa Bangau memahami maksud Xiaoyan tanpa perlu penjelasan panjang.
Dewa Bangau segera menggerakkan kekuatan pada kompas surgawi, memutar arah dan memanfaatkan celah spasial untuk menempuh jalur berliku yang sulit dilacak. Meskipun demikian, perjalanan mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak menuju alam suci Buddha ilahi. Beberapa pengejar telah sepenuhnya dibasmi oleh Xiaoyan dan Dewa Bangau. Namun sebagian lain, terutama Miao Liankong yang didukung utusan bayangan, tetap mampu melacak keberadaan Xiaoyan dengan akurat. Sekalipun Dewa Bangau terus mengubah arah dan Xiaoyan menggunakan jiwa void untuk melompat melintasi ruang, informasi posisi mereka tetap bocor seakan ada mata tak terlihat yang menatap dari balik kehampaan. Setelah cukup lama dalam perjalanan dan ketika kompas surgawi baru saja keluar dari celah spasial, aura-aura ganas langsung menyambut mereka. Aura tersebut muncul dari segala penjuru kehampaan seperti hiu yang mencium bau darah. Dalam sekejap lingkaran pengepungan pada saat ini terbentuk. Seekor iblis bertanduk dengan sisik kasar melangkah maju. Makhluk itu menyampaikan perintah atas nama Raja Iblis agar semua musuh dihabisi tanpa sisa. Sosoknya seketika melesat dengan kecepatan mengerikan menuju ke arah kompas surgawi. Xiaoyan mengerutkan kening karena lawan terkuat di antara mereka hanyalah keabadian kaisar. Serangan frontal seperti itu jelas merupakan tindakan bunuh diri. Tanpa mengubah ekspresi, Xiaoyan pada akhirnya segera bergerak. Kekuatan jiwa Xiaoyan berubah menjadi jantung pedang pembunuh jiwa yang hampir tak kasat mata dan melesat keluar. Suara dentingan halus menggema di kehampaan dan satu persatu iblis yang menyerang tersentak. Pupil mereka menyempit tajam sebelum akhirnya melebar kosong. Dalam sekejap jiwa-jiwa mereka tercabut melolong tajam sebelum tersedot ke dalam bendera penekan jiwa milik Xiaoyan. Puluhan anggota ras iblis binasa dan tubuh mereka melayang tanpa nyawa. Tak lama kemudian retakan di kehampaan juga terbuka. Serangga-serangga aneh muncul dan melahap mayat-mayat tersebut seakan kehampaan sendiri memiliki pemulungnya. Serangan semacam itu bukan hanya terjadi sekali kepada Xiaoyan. Berkali-kali ras iblis maupun ras dewa mencoba menyergap Xiaoyan. Banyak dari ras dewa berusaha menghentikan perjalanan dan bahkan berniat menghabisi Xiaoyan dan Dewa Bangau. Namun tanpa terkecuali, siapapun yang mendekati kompas surgawi akan dimusnahkan. Xiaoyan juga benar-benar tidak memberikan peringatan sedikit pun. Jantung pedang pembunuh jiwa bekerja seperti bayangan kematian dan pertahanan jiwa para dewa hancur seperti kertas yang rapuh. Kesadaran mereka lenyap dalam sekejap, tubuh mereka kaku dan roboh tanpa suara. Bendera penekan jiwa menyedot jiwa-jiwa itu seperti lubang hitam mengakumulasikan kekuatan sedikit demi sedikit. Xiaoyan mengetahui bahwa saat menghadapi Tuan Su sebelumnya, seluruh jiwa dalam bendera penekan jiwa telah diledakkan. Kini Xiaoyan membangun kembali cadangan itu dari awal. Xiaoyan juga tidak tergesa-gesa karena bagi Xiaoyan akumulasi adalah proses yang harus dijalani dengan sabar. Selain mengumpulkan jiwa, Xiaoyan juga menyerap semua api yang dimiliki oleh musuh. Api-api itu digunakan untuk memberi makan api pemusnahan. Api nomor 1 tersebut memang memiliki daya hancur yang luar binasa, namun konsumsi energinya sangatlah besar. Xiaoyan menyadari bahwa suatu saat Xiaoyan harus menemukan sumber energi lain yang lebih stabil untuk menopang kekuatan tersebut. Singkat cerita, seiring perjalanan Xiaoyan mendekati alam suci Buddha ilahi, sejumlah iblis berkurang dan sementara jumlah dewa meningkat. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih tetap bersikap tegas. Jiwa dikumpulkan, cincin penyimpanan dirampas, ramuan dan senjata ilahi disaring. Meskipun sebagian tidak berguna bagi Xiaoyan, semua itu merupakan sumber daya penting untuk perang besar antara Senshi dan Taixu yang tak terelakkan. Sementara itu di sisi lain, di alam suci Buddha ilahi, ribuan dewa yang awalnya tersenyum percaya diri mulai merasakan teror ketika laporan tentang pembantaian massal sampai kepada mereka. Kejatuhan dewa dalam jumlah besar jelas tidak mungkin dibiarkan tanpa adanya respon. Sementara itu, kompas surgawi terus melaju meninggalkan jejak perak di arus kekacauan kehampaan. Dewa Bangau mengaktifkan peta bintang dan melintasi ruang dengan presisi tinggi. Di dalam kompas, Xiaoyan juga pada saat ini duduk bersila.
Wajah Xiaoyan setenang permukaan danau, tetapi di kedalaman mata Xiaoyan berkobar api pemusnahan yang mampu menghancurkan dunia. Xiaoyan menyampaikan kepada Dewa Bangau bahwa terus mengubah rute mungkin tidak lagi berguna. Xiaoyan menjelaskan bahwa memasuki alam suci Buddha ilahi dalam keadaan dikejar seperti ini hanya akan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih berbahaya. Xiaoyan menguraikan bahwa pembantaian terhadap ras iblis dan ras dewa telah menyinggung kedua belah pihak. Jika memasuki wilayah suci, ras iblis mungkin terhenti mengejar, tetapi ras dewa pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memburu mereka. Dewa Bangau pun mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan rencana Xiaoyan sepenuhnya. Xiaoyan kemudian mengutarakan rencana barunya. Xiaoyan menyampaikan bahwa mereka harus bersembunyi sementara waktu, memutus kunci aura yang mengikat posisi mereka, bahkan jika perlu meninggalkan alam mistik surga barat untuk sementara. Tekanan dari aura-aura yang mengunci itu membuat jantung Xiaoyan terus bergetar dan memberi firasat akan ancaman yang mematikan. Namun sebelum mundur, Xiaoyan menyampaikan niat untuk kembali melakukan perebutan tubuh terhadap makhluk ilahi. Dengan tubuh ras dewa, Xiaoyan akan dapat masuk dan keluar dari alam suci Buddha ilahi tanpa menarik kecurigaan besar. Nebula alam suci Buddha ilahi telah terpantul jelas di dalam pikiran Xiaoyan. Tidak jauh dari sana, seorang sosok bergegas maju dengan wajah yang cemas. Sosok itu terus memacu kesempatan berharap segera kembali. Sosoknya tampak menggerutu sendirian. Ia bergumam bahwa setelah ia kembali, ia dapat meminta bantuan Yang Mulia Miao Lian Hua untuk memisahkan jiwa sosok tersebut dari tubuhnya. Sosok itu juga meneriakkan nama Tuan Su dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengkhianati mereka seperti ini. Mereka turun dengan wujud asli mereka, tetapi Tuan Su hanya mengeluarkan klon yang tak berarti. Sosok itu juga lanjut memaki Taixu dengan kebencian mendalam dan merasakan bahwa permainan kekuasaan yang terjadi telah menjerumuskan semua pihak. Namun bersama dengan hal tersebut, dua sosok pada saat ini muncul di atas kompas langit berbintang. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Bangau dan Xiaoyan. Miao Lian Kong seketika terkejut dengan kemunculan sosok Xiaoyan. Miao Lian Kong menggigit bibir merahnya dengan ringan ketika kesadarannya perlahan merayapi benaknya. Selama ini Miao Lian Kong mengira pengejaran yang terjadi adalah jebakan yang Miao Lian Kong siapkan sendiri untuk memancing musuh keluar. Namun kini Miao Lian Kong memahami bahwa seluruh rangkaian peristiwa itu justru merupakan bagian rencana yang matang yang telah disusun oleh sosok di hadapannya. Pada saat ini sesungguhnya tujuan Xiaoyan adalah menangkap Miao Lian Kong dan memanfaatkan identitas gadis suci itu dan menjadikan Miao Lian Kong kunci untuk memasuki alam suci Buddha ilahi.